Satu itu. Silakan, Oh silakan. jelas nih Pak. Perlemahan. Ini jelas ya Silakan, Pak ya. silakan. Oh iya, ini menarik Sangat, ini Pak. sangat, sangat. Ya, Oh iya. ya. Ah, Gimana Pak menurut sa Bapak? ya. Saya sudah gini Pak, berusia sampai 52 tahun Pak sekarang. Ya, Ya, jadi saya mendalami, ah, mempelajari begitu ya, cuma secara otodidak ya, otodidak. Saya mulai dari kecil Pak, pingin mengenal siapa Yesus dan siapa Bapak itu. Kan berarti ada sebelum Yesus dan menjadi Yesus kan begitu. hmm. Saya awalnya dari kecil, saya sejak kecil ikut orang tua Katolik Pak ya. Kemudian saya mengikuti istri ikut ke Protestan. Nah jadi artinya saya ini dalam pikiran saya begini Pak sekarang. Ketika saya sering masuk Zoom, saya tidak membawa denom sebenarnya. Dan saya kurang memahami denom-denom yang ada. Tetapi dari sudut pandang saya harus mengenal yang saya sembah ini. Nah, beberapa ayat yang saya baca, yang saya tahu dari mulut Yesus sendiri, Pak ya, dari mulut Yesus sendiri kan mengatakan sebenarnya Allah itu adalah roh. Nah, itu dalam kitab Yohanes, Lukas juga ada, saya lupa ayatnya, pasalnya. Nah, kemudian saya cari nih di kitab Kejadian, Mbak ya, kitab Kejadian, siapa sih sebenarnya Allah itu sebelum menjadi Yesus ini? Nah, saya cari, ternyata ada di waktu Musa menulis waktu penciptaan dunia. Ini belum ada apa-apa kan, belum ada siapa-siapa. Nah, Musa menulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, 2 dan 3. Nah, ternyata yang pada ayat pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, langit belum berbentuk kosong. Yang kedua, kemudian roh Allah baru bahwa sesuai yang Yesus ucapkan, menurut pandangan saya Pak ya, itu ya, sekarang ini saya bahwa Allah itu roh, sebenarnya sosok atau wujudnya. Nah, kemudian ketika Maria mengandung Roh Kudus, tentu saya rasa Roh Kudus inilah yang menjelma menjadi manusia Yesus ini. Nah, karena Allah hanya satu-satunya roh, maka saya berpendapat begini Pak, mohon maaf dulu. Sebenarnya Yesus kan kalau menurut sudut pandang saya, ada yang mengatakan Yahweh, ada yang mengatakan Elohim, ada yang mengatakan Bapa, ada yang mengatakan anak, ada yang mengatakan sang firman, ada yang mengatakan firman. Serasa itu semua betul. Tetapi ini kan hanya sebutan atau gelar. Bagi saya, Pak, bagi saya. Nah, sebenarnya Yesus inilah hanya satu dia sosoknya. Adalah roh itu tadi, kemudian dia masuk ke dalam rahim Maria dan menjelma menjadi Yesus. Nah, apakah roh Allah itu habis? Tidak, saya rasa. Karena Allah ini bagi saya adalah Allah yang maha kuasa, yang memiliki dimensi yang tidak terbatas. Tidak ada batasnya, sehingga ketika dia ketika begini, pada kitab perjanjian lama sering roh inilah yang menampakkan diri kepada para nabi,
kepada Nabi Musa, kepada Abraham, kepada Yakub juga sering menampakkan diri. Saya rasa apakah roh habis? Saya rasa tidak. Nah di situ kuncinya bagi saya. Nah, apakah Yesus itu adalah Bapa? Kalau menurut dari kisah sejarahnya ini, sebenarnya begini. Kalau saya katakan Yesus bukan Bapa itu sendiri, berarti menurut saya, Pak, mohon maaf dulu, berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, bagi saya begini, karena Yesus mengatakan begini, Bapa itu satu dengan aku dan Bapa adalah satu. Nah, begitu juga ayat yang lain mengatakan, roh Tuhan ada padaku. Nah, sehingga saya rasa Bapa itu memang bersatu di dalam diri Yesus. Memang Bapa itu adalah roh, wujud aslinya. Ketika Halo, ia Pak. menjalan, ya. Stop dulu, Ya, Pak. silakan, Khotbahnya, Pak. Pak. Begini, Ya, Pak. silakan. Yang Bapak sampaikan itu bukan kata kitab suci. Yang Bapak sampaikan itu adalah kata Bapak. Sekarang kata kitab suci. Halo, suaranya putus. Oh iya, oke. Tunggu ya Pak, sabar ya Pak. Sabar Pak, ntar naik lagi. Ini nge-lag ya. Bapak juga nge-lag ya ini ya suaranya ya. Putus-putus ya. Putus-putus Pak, putus-putus. Ya. Putus-putus Ya. Pak. Nah, oke, kalau gitu saya dulu yang ngisi deh. Selagi kita nunggu Bang Gea ya. Oke, Bang Gea udah naik. Kita persilahkan, kita kembalikan lagi ke Bang Gea. Halo Bang Gea. Halo. Oke, kayaknya lagi ada masalah nih guys. Jadi saya gini aja, saya ngisi sedikit aja ya. Jadi saya gini aja. Ya, mereka ini tidak tahu apa yang mereka kritisi gitu. Tidak tahu mereka apa yang mereka kritisi. Contoh tadi si KUC ya, Kristen Unitarian Channel mengkritisi Tritunggal. Mereka tidak tahu apa itu Tritunggal. Harusnya kita mengkritisi karena kita tahu gitu loh. Contoh seperti ini. Pencabul tidak bisa dijadikan panutan gitu. Misalkan ada orang cabul, kita tidak bisa menjadikan itu panutan. Kita kritisi itu karena kita tahu pencabul itu tidak bisa kita jadikan panutan kayak gitu. Contohnya seperti itu. Halo? Ini gimana? Halo? Halo, shalom. Ini putus-putus. Ya Bang Gia. Oke, udah bagus Bang Gia. Bang Gia udah bagus suaranya Bang Gia. Ini kalau Pak Pangais Remahan kok putus-putus ya Pak? Sinyalnya kali Pak. Ya, halo, suara saya terdengar? Wah, jelas banget Bang Gia. Oleh Bang Gia udah jelas. Ya, oke. Kalau Bang Gia udah jelas. Kalau Bapak putus-putus. Putus-putus Pak. Enggak jelas suaranya. Ya, Johnson, halo. Kedengaran nggak? Kedengaran Pak. Ya. Kedengaran Bang? Ya, begini Pak, Pengais Remahan. Yang Bapak jelaskan itu ajaran Sabellianisme, Pak. Jadi gini Pak, kitab suci tidak pernah mengatakan. Iya, berhenti lagi Bang Gia. Berhenti lagi Bang Gia. Ini juga Pak. Halo, Pak Pengais Remahan, coba lagi. Tadi jelas tadi. Ya, putus lagi, Pak. Putus. Tes. Oh iya, coba. Ini udah lumayan bagus nih, coba Bapak. Tes. Nah, ini agak mendingan tapi agak putus-putus dikit sih. Halo? Halo Bang Gia, coba Bang Gia. Halo, tes. Ah, ya, ini bagus, coba.
Ya, tapi keluar mentah. Tes. Johnson, halo. Halo, udah bagus nih. Bang Gia udah bagus. Tes. Coba Pak Pengais Remahan ini udah bagus sebelum. Halo. Saya mendengar nih ini Pak, jelas nih. Oh iya, Ya. ini udah lumayan lah. Kedengaran nggak suara Bang saya, Gia. Johnson? Kedengaran. Dengar. Ya. Bagus Bang. Iya, Bagus, jelas Bang ini Gia. suaranya. Nah, ini udah jelas. Pak Pengais. Oke. Ya. Nah, udah jelas Baik. dua-duanya. Oke, saya. Ya. Jadi begini Pak Pengais Remahan. Tadi baru saja saya tampilkan ayat kitab suci yang sama sekali bertentangan dengan yang Bapak sampaikan. Nanti dulu kita bahas mengenai Tuhan itu roh atau bukan ya, itu nanti dulu. Sekarang kita lihat dulu ayat kitab suci ini Pak. Bapak memakai kitab suci yang sama dengan saya? Yang saya download ya yang seperti Oke. biasa hari-hari di gereja, Ya. Pak. Sekarang Ya. Bapak tolong baca yang ada di layar ini Pak, mulai dari awal. Mari kita lihat. Mari kita baca dari ayat 14. Tolong bantu saya Pak. Silakan Pak. Saya nggak lihat nih Pak, terlalu mata sudah agak kabur, nggak pakai kacamata. Bapak baca aja ya. Silakan. Oke, baik. Saya jelaskan kepada Bapak ya. Tadi Bapak mengutip Baca ayatnya dulu Pak. Sudah kelihatan belum? Baca ayatnya aja Pak. Saya mendengar karena nggak terlalu kelihatan kecil ya. Oke, baik. Saya jelasin ya Pak. Bapak tadi kan menyinggung mengenai Allah itu adalah roh. Sehingga menurut Bapak, Yesus itu sama dengan Allah Bapa. Ya. Oke. Tapi kalau Bapak membaca kitab Kejadian pada saat penciptaan manusia atau pada saat penciptaan, ada 3 kuasa yang ada atau ada 3 oknum yang ada di sana. Allah menciptakan langit dan bumi, roh Allah melayang-layang, dan firman Allah menjadikan.